Oke teman-teman, jadi seperti pembahasan di video sebelumnya, jadi di video kali ini kita lanjutkan cerita atau pengalaman yang mungkin dikatakan horor ya teman-teman, selama saya membawa ambulan. Jadi mungkin ada teman-teman yang profesinya sama seperti saya menjadi sopir ambulan, pernah mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar atau bisa dikatakan horor lah teman-teman ya. Bisa teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar ya teman-teman, jadi kita sama-sama bisa berbagi lah. Tetapi pengetahuan saya nih secara pribadi, mohon maaf, yang biasanya agak mungkin agak sedikit horor ya teman-teman, itu kan biasanya ambulan jenazah ya. Jadi yang saya bawa ini bisa dikatakan ambulan desa yang biasa kita pakai untuk mengantar warga untuk berobat ataupun mungkin check up ya, kontrol ke rumah sakit, ke puskesmas, pokoknya ke pelayanan-pelayanan kesehatan deh intinya. Tetapi anehnya lagi, mungkin saya mulai sedikit ya teman-teman. Dari awal nih saya bawa ambulan ini mungkin agak-agak sedikit gimana gitu kan, agak-agak sedikit takut, tapi kelamaan makin kesininya itu sudah terbiasa gitu kan, sudah terbiasa dengan suasana ambulan. Entah kita apalagi yang menjadi tantangan itu, kita bawa ambulan itu malam teman-teman, ada warga yang mau diantar ke pelayanan kesehatan tuh. Kalau siang sih mau sampai berapa kali pun nggak masalah ya teman-teman. Tapi yang menjadi agak sedikit apa sih namanya, agak sedikit wow gitu kan, itu pada saat malam hari. Jadi gini nih teman-teman, dari pagi sampai sore hari kita sudah berkegiatan nganter bawa masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan. Tetapi yang bikin agak ngerinya itu kalau malam harinya teman-teman. Oke, kalau yang dari bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga itu agak gimana gitu kan, belum, mungkin bisa dikatakan belum belum menyatu lah perasaan sama hawa ambulan itu, belum menyatu. Tapi kelamaan makin kesininya itu saya kok merasa sudah satu nih sama ambulannya teman-teman. Jadi tahun pertama itu berjalan 5 bulan berjalan saya pegang ambulan, diberikan amanah tanggung jawab jadi sopir ambulan desa itu, lancar-lancar aja teman-teman. Jadi di 5 bulan pertama itu, nah di situ mulainya seperti apa, saya pagi, kejadiannya mungkin pagi teman-teman, ada warga yang mengalami kecelakaan ya, kecelakaan tunggal. Itu sekitar jam berapa sih waktu itu, sekitar jam 5 pagi deh kalau nggak salah, sekitar jam 5 subuh. Itu kejadiannya tabrakan tunggal ya teman-teman, dan mungkin ada sekitar berapa orang di dalam mobilnya, itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang meninggal itu 2 orang teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin di sini kita pindah lokasi ya teman-teman, kita pindah ke apa sih, suasananya dapet gitu kan, cerita-cerita horornya itu dapet. Jadi suasananya itu mungkin agak beda kalau kita pindah ke ambulan, kita ceritanya di dalam ambulan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di ceritanya itu di dalam ambulan. Tapi sebelum itu kita sepil dulu, kita lihat situasi kampung saya teman-teman, tempat saya tinggal ini
jarak rumah dari rumah lainnya itu agak-agak berjauhan teman-teman. Jadi kita cerita hal-hal horor seperti ini itu mungkin dapat ya, timingnya itu dapat, terus suasananya itu dapat. Dan sebelum kita cerita masuk ke ceritanya, kita sepil dulu, kita lihat lokasi tempat saya tinggal. Nah, ini rumah saya teman-teman, yang ini. Nih, ini rumah saya nih. Nah, yang ada cahayanya, nah itu dia teman-teman, jarak rumah ke rumah yang lainnya tuh agak lumayan juga sih ya teman-teman, cuma jaraknya gitu. Oke teman-teman, jadi kok ngeblur ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke ambulannya ya teman-teman. Ini dia, kebetulan ambulannya ada di rumah. Kita langsung masuk ke ambulan. Nah di situ mungkin suasananya dapat ya untuk cerita horor loh gitu. Selama perjalanan saya membawa ambulan. Oke teman-teman, kita langsung saja. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah di dalam ambulan. Jadi ini dia suasana di dalam ambulannya teman-teman. Di sini saya sendiri teman-teman. Nah, jadi seperti apa ceritanya? Saya di sini kok agak mulai gimana gitu kan? Kok mulai agak sedikit serem ya teman-teman. Yuk kita mulai. Ada sekitar 5 bulan berjalan ya teman-teman. Saya dapat amanah dan tanggung jawab sebagai sopir ambulan gitu kan. Nah, kejadiannya itu sekitar jam 12:30 ya teman-teman. Itu posisinya saya baru pulang dari rumah sakit mengantar salah satu warga yang mengalami kecelakaan teman-teman. Jadi sebelum kejadiannya saya cerita sedikit ya. Paginya itu kejadiannya kalau nggak salah setelah puasa juga ya teman-teman, setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran. Dan kejadiannya itu hari Minggu kalau nggak salah, hari Minggu pagi sekitar jam 5 subuh deh kalau nggak salah. Nah di situ saya dapat telepon dari salah satu tokoh yang kami tokohkan di desa. Nah, salah satu tokoh ini menelpon sekitar jam 5 subuh. Katanya ada salah satu warga kami itu mengalami kecelakaan ya teman-teman. Dia itu mengalami kecelakaan tunggal. Kok merinding ya? Nah jadi kecelakaannya itu, warga ini kecelakaan menggunakan mobil ya teman-teman. Pada saat mau melakukan perjalanan, katanya mau ke Lombok Timur ya teman-teman. Itu mau apa sih? Mungkin karena hawa Lebaran itu masih ada, jadi dia itu baru mau berkunjung ke salah satu keluarganya yang ada di Lombok Timur gitu. Itu ceritanya teman-teman. Nah, pada saat kejadian itu kan saya sama salah satu tokoh ini orang yang pertama datang ke lokasi kejadian teman-teman. Nah, jadi kami berdua yang mengangkat lah, yang mengangkat para korban ini ke pinggir karena kejadiannya pas di tengah jalan teman-teman. Nah, sampainya di lokasi kejadian itu yang meninggal 2 orang teman-teman. Ibu 1 sama anak sekitaran umur 12 sampai 13 tahun kalau nggak salah. Sampai di lokasi kejadian, yang pertama saya angkat ini ibu-ibu yang meninggal. Kelihatan begitu saya pegang, itu ndak ada yang apa sih namanya, ndak ada yang luka teman-teman dari kecelakaan itu. Tetapi parahnya
Pas saya pegang kepalanya untuk ngangkat, kepala sebelah kiri nih teman-teman, yang sebelah kiri ternyata itu sudah pecah teman-teman. Sudah apa sih yang sebelah kiri ini sudah masuk dan darah semua, sampai baju celana saya itu habis semua kena sama darah gitu kan. Kok merinding ya. Nah, saya pinggirin saya ke apa namanya, bopong ke pinggir satu persatu ya para korban, dan alhamdulillah yang selamat itu juga ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Jadi yang kecelakaannya sekitar 7 orang, itu satu keluarga. Mereka pakai mobil, tapi yang meninggal ini 2 orang. Nah, singkat ceritanya, kita bawa pulang jenazah 2 orang jenazah ini. Saya bawa pulang ke rumah duka, ke rumah duka. Nah, kejadiannya itu sekitar kita lompat langsung ya teman-teman. Jadi sekitar itu dari pagi sampai sore itu saya apa ya, nggak ada istirahat ngebantuin, karena warga kami juga sih ngebantuin ngurus pemakaman ya, sampai ambil pakai ambulan ini juga ngambil kerandanya gitu kan, sampai di maghribnya itu. Di situ saya capek banget teman-teman karena seharian nih. Nah, pas selesai isya maghribnya itu saya mandi makan. Nah, pas selesai sholat isya, di situ kok capek banget, ngerasa capek lah, terus ngantuk sekali teman-teman. Nah, akhirnya, tapi anehnya tuh di situ dengan keadaan yang begitu sudah lelah, sudah capek dari pagi itu seharian tuh sudah berkegiatan, tapi kok perasaan itu nggak tenang gitu kan teman-teman. Padahal situasinya saya itu ngantuk sekali, capek karena seharian itu mondar-mandir balik sana sini gitu kan. Nah, akhirnya karena sudah nggak tahan lagi, saya tertidur teman-teman. Itu tidurnya selesai isya sekitar jam 8 lebih, jam 8 lewat lah, sekitar mau masuk jam 9. Di situ saya tidur cuman berapa jam ya, cuman 2 jam kalau nggak salah. Sekitar jam 10 lewat saya mendapat ada telepon masuk. Nah, di situ katanya salah satu korban kecelakaan ini itu merengang kesakitan teman-teman, minta diantar ke rumah sakit karena memang sudah tanggung jawab, sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi mau tidak mau, dalam keadaan seharian sudah berkegiatan, malam juga sangat capek dan sangat ngantuk, mau tidak mau kita harus berangkat dengan ikhlas gitu kan, karena memang sudah menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi sekitar jam 10 lewat mau masuk jam 11 saya berangkat. Istri saya nanya mau kemana. Saya mau ngantar salah satu warga yang tadi kecelakaan, mau diantar ke rumah sakit gitu kan, rumah sakit umum daerah yang ada di kabupaten kami, Kabupaten Lombok Utara. Oh ya sudah, hati-hati katanya istri. Begitu saya keluar pintu rumah, di situ perasaan campur aduk teman-teman. Sudah nggak tenang nih. Mulai dari hati sama pemikiran itu sudah campur aduk. Sudah benar-benar nggak tenang banget deh. Di samping itu juga kampung saya sama kampungnya si korban ini itu agak lumayan jauh ya teman-teman. Dari kampung saya, dari tempat saya tinggal nih, dari rumah gitu kan, ke tempatnya si korban ini lumayan. Dan jalannya pun, jalan yang harus saya lewati ini ada perkebunan, kali yang penerangannya itu sama sekali belum masuk penerangan teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk. Dan pada saat itu belum ada teman, gelapnya minta ampun deh.
itu jurang, itu dalam jalannya itu turun, tanjakannya terjal banget teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu dan ataupun belum hafal jalurnya, pasti takut lewat situ teman-teman. Apalagi malam hari. Itu selesai maghrib saja, itu kalau bukan warga kampung saya, itu bisa dikatakan ya, mohon maaf, minim sekali orang bolak-balik gitu kan. Biasanya saya bawa ambulan, itu saja dia. Begitu keluar pintu rumah, masuk ambulan, itu perasaan sudah nggak tenang sekali teman-teman. Sudah ada yang kayak sudah ada di samping nih, aduh, kok merinding ya. Kayak sudah gimana gitu kan, sudah ada yang duduk nih di samping saya di dalam ambulan gitu. Starter, nyalakan mobil, nyalakan ambulan, saya jalan. Sampai di rumahnya si korban atau warga kami yang mengalami kecelakaan ini, yang mau diantar ke rumah sakit umum daerah ini. Tiba-tiba ada salah satu keluarga dari pihak korban ini ngomong ke saya, lancar nggak perjalanannya tadi dari rumah ke sini? Katanya. Alhamdulillah lancar, saya jawaban alhamdulillah lancar. Kok ngomongnya seperti itu? Saya bilang, kan saya tanya balik lah. Kok ngomongnya seperti itu? Enggak sih, cuman nanya doang katanya. Tetapi sebenarnya salah satu keluarga korban ini sudah memiliki firasat juga. Firasat yang nggak enak, perasaan yang nggak enak. Kalau pulangnya nanti kita pasti ketemu gitu. Jadi singkat cerita, saya naikkan si korban ini, masukkan ke dalam ambulan. Itu sekitar jam berapa? Jam 11.30, 12. Jadi kami berangkat ya teman-teman dari rumah ke rumah sakit. Itu perjalanannya menempuh sekitar 1 jam perjalanan lah dari desa saya ke rumah sakit umum daerah. Nah, singkat cerita, bla 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 bla, kita sudah sampai di rumah sakit. Saya urus pasien semuanya. Begitu masuk di ruang UGD, ditanya KTP semua, itu kita urus. Nah, singkat ceritanya sudah ditangani sama dokter, sama perawat. Jadi saya izin. Saya izin sama pihak keluarganya kalau saya harus pulang karena sudah jamnya itu sekitar jam 12 mau masuk ke jam 1 ya teman-teman. Nah, di situ saya izin, saya harus pulang karena keadaan sudah capek banget teman-teman. Nah, setelah izin sama pihak keluarga si korban ini mengizinkan saya pulang, jadi saya berangkat pulang. Nah di sini pulangnya itu saya tidak sendiri ya teman-teman, itu kita bertiga lah dari pihak keluarga si korban ini, cowok semua. Jalan keluar dari rumah sakit, di perjalanan itu aman-aman saja teman-teman, nggak ada halangan, nggak ada hambatan. Itu tapi perasaan kami bertiga ini sudah nggak tenang. Salah satu di antara kami itu gimana ya? Itu sudah merasakan hal-hal aneh teman-teman. Tapi nggak ada yang berani cerita. Di situ anehnya kami bertiga, padahal kami bertiga cowok nih. Tapi satu pun nggak ada yang berani cerita gitu. Dan sampailah kita mau masuk di perbatasan antara kecamatan saya sama kecamatan desa sebelah tetangga. Dan memang di situ terkenalnya sangat angker teman-teman. Sampai pernah, padahal jalannya ini lurus teman-teman. Sampai pernah ada kejadian mobil itu kan di sampingnya bukit, di pinggirnya itu laut teman-teman, pantai. Nah sampingnya itu ada bukit, agak-agak lumayan tinggi sih bukitannya teman-teman. Sampai pernah di situ kejadian mobil kok bisa naik, mobil ini bisa naik di atas bukit itu. Ternyata pas ditanya sopirnya kayak ngelihat jalan ini kok ada
Kok merinding ya? Merinding teman-teman. Si sopir ini melihat kayak kayak apa ya, jalan ini kayak tikungan gitu, sehingga naiknya di atas bukit itu. Nah, jadi di sini teman-teman, begitu saya mau masuk di perbatasan kecamatan ini, kecamatan Gangga dengan kecamatan Kayangan, tepatnya di tempat kejadian kecelakaan ini, di situ mobil ambulans sudah berat banget teman-teman, sampai gigi satu pun tidak bisa jalan teman-teman. Mulai panik gitu kan, panik sepanik-paniknya. Tapi saya tidak mau tunjukin di keluarganya korban yang dua ini. Saya tidak mau kelihatan panik lah, kita biasa-biasa aja. Sampai akhirnya si pihak keluarga korban ini bertanya sama saya, kok nggak bisa jalan mobilnya? Dia bilang, kayaknya sih bannya kepes, gitu kan, bannya kurang angin. Di situ pihak keluarga korban ini sudah nggak tenang, nggak karuan lah. Saya keluar, saya berhenti, saya pinggir sedikit, dan tempatnya itu memang agak sepi teman-teman. Tempat kejadian kecelakaan ini sepi banget. Kalau malam di samping itu juga penerangan nggak ada di situ. Saya pinggirin ambulan, itu saya berhenti. Antara takut dan berani ya, saya harus keluar ambulan ini mau ngecek kenapa sih ambulannya nggak bisa jalan. Padahal gigi satu teman-teman. Pada titik kelima, rasa takut saya, rasa gelisah saya sudah nggak tenang, nggak karuan sana sini. Mau tidak mau nih, saya harus keluar. Saya buka pintu, saya keluar. Di situ saya campur aduk ya. Tapi saya percaya kok, derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lainnya, ciptaan Tuhan. Gitu kan. Di situ saya membaca Bismillah, saya berdoa dalam hati, ya Allah. Tidak lama saya pegang ambulan, alhamdulillah jalan teman-teman. Di situ jalan normal. Saya naik, saya jalan itu normal. Begitu sudah sampai rumahnya si korban ini, keluarga korban kan harus turun. Jadi saya harus pulang sendiri, itu sekitar jam 1:30 lah. Di situ pihak korban ini nanya, nginep dah, dia bilang. Tidur di rumah? Enggak deh. Saya nggak tahu nanti ada yang nelpon. Jadi saya harus pulang aja, saya bilang. Atau enggak gini aja deh, tinggalin ambulan, taruh di sini pakai motor, katanya gitu kan. Enggak usah deh, saya pulang bawa ambulan aja. Takutnya nanti dengan alasan yang sama sih. Takutnya nanti ada warga yang nelpon mau diantar ke pelayanan kesehatan. Sampai saya ngomong seperti itu. Ya sudah, hati-hati. Katanya sih pihak korban, si pihak keluarganya korban ini gitu kan. Saya pulang, itu jalan masuk ke kampung itu kan terjal, tanjakan teman-teman, dan sama sekali tidak ada penerangan teman-teman. Kita ngelewatin kampungnya si korban ini, itu saya harus melalui kebun. Di situ ada sungai yang memang terkenal sangat angker teman-teman. Masuk ke kampung saya itu terkenal sangat angker. Banyak warga yang sudah ngalamin lah. Banyak warga yang sudah bertemu ini itu. Saya jalan, saya tutup semua kaca ambulan. Tapi yang anehnya, saya lupa menutup kaca tengah. Tempatnya biasanya tempat untuk pasien ini untuk duduk gitu di tengah, di pintu tengah yang sebelah kiri. Nah, di situ saya lupa tutup kacanya. Lampu ambulans saya nyalakan, tapi anehnya lampu yang belakang nggak mau hidup.
Di situ saya jalan, tiba-tiba begitu saya mau masuk di tanjakan, turun di tanjakan itu mau masuk kampung, lampu ambulannya mati teman-teman. Lampu yang di dalam itu mati. Total nggak bisa dihidupin. Di situ mulai saya paniknya minta ampun. Tapi dibawa tenang aja gitu kan. Saya tenang, saya jalan. Pas di tanjakan, ini kan supir, saya megangnya kayak gini kan, pegang stang setirnya seperti ini kan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan setirnya nih, ya kan? Di setirnya teman-teman. Saya posisi duduk di sini. Dan tempat anehnya kejadiannya itu, bahasa Lomboknya itu apa ya? Tusela. Sejenis dengan apa ya? Wewe Gombel, kuntilanak. Tapi kalau kami warga Lombok, dan mungkin teman-teman yang dari asli Lombok tahulah Tusela itu apa. Kalau bahasanya kami Tusela itu salah ilmu deh. Gitu teman-teman. Kalau kami Lombok meyakini Tusela itu suatu makhluk jadi-jadian. Tapi kalau di tempatnya teman-teman saya nggak tahu, mungkin bahasa lain dari Tusela itu, bahasanya di tempatnya teman-teman, di daerahnya teman-teman itu seperti apa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya teman-teman. Tetapi kalau kami Tusela itu sejenis kuntilanak, sejenis wewe gombel. Oke teman-teman, singkat cerita, sampailah saya di tanjakan yang belum sama sekali tidak ada penerangan waktu itu, tapi kalau sekarang sudah ada ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Duduknya itu di sini teman-teman, di posisinya biasanya pasien itu duduk menghadap depan, pas di belakang saya ini kakinya itu di sini teman-teman, itu kena sama handbrake. Ini kena kakinya itu ke sini, ke depan. Posisinya begitu, saya kan nggak mungkin berhenti dalam posisi tanjakan ya teman-teman. Saya nggak mungkin berhenti. Itu rambutnya sudah ke sini, di pundak saya sebelah kiri, sudah ke depan semua. Beberapa kali saya pegang gini kan, apa sih ini? Sampai saya ginikan semua teman-teman. Itu rambutnya sudah ke sini. Itu real, benar-benar kejadian nyata saya alami selama saya bawa ambulan. Itu 5 bulan pertama saya bawa ambulan ya teman-teman. Itu rambutnya itu kesini semua, ke pundak saya teman-teman. Baunya minta ampun deh, amis, anjir, bau dari Tusela ini. Nah, singkat cerita, saya jalan di situ, saya beranikan, pas saya ketemu jalan yang agak tidak sudah agak mulus dah, dan di situ sudah lewatin tanjakan, saya berhenti. Dan konon ceritanya di tempat saya berhenti itu memang terkenal sangat angker. Di situ saya lupa teman-teman, padahal saya tahu lokasinya dan saya tahu daerah saya sendiri. Tetapi yang anehnya itu benar-benar saya dibuat lupa teman-teman. Tapi yang sangat saya bersyukur itu, kami meyakini ya teman-teman, kalau kami Lombok, biasanya kalau sudah diikutin sama yang seperti itu, makhluk-makhluk halus deh, itu biasanya mesin mobil mati, semua mati. Tapi yang saya alami itu cuman lampu ambulans saja yang mati teman-teman. Nah, singkat cerita, di situ saya dibuat benar-benar lupa teman-teman. Lupa selupa-lupanya. Saya berhenti di tempat, di atasnya itu adalah tanah pekuburan, di bawahnya itulah saya berhenti. Di situ saya kaget minta ampun. Begitu saya noleh ke belakang,
Ternyata dia sudah duduk di sini, di samping saya, pas di belakang saya, teman-teman. Membuat saya sangat kaget itu pada saat dia, apa ya bahasanya itu, kayak ngelirik, kayak gini, ngeliatin saya sesekali waktu. Tapi saya fokus, saya nggak mau ngadep belakang nih. Ini pas di belakang saya. Tuh selanya itu ada pas di belakang saya. Di situ saya baca istighfar, semua doa saya baca, teman-teman. Saya fokus pegang setir. Di situ saya sambil ngomong, tapi nggak besar sih. Jangan ganggu saya, karena memang saya lupa, teman-teman ya. Di situ ambulan belum sama sekali saya bersihin gara-gara darah dari korban yang kecelakaan, yang meninggal, teman-teman. Di situ saya lupa, sangat saya lupa membersihkan. Darahnya itu masih ada. Dan ternyata itu yang dikejar. Itu yang dicari. Jadi, di sini saya benar-benar merinding, teman-teman, kalau saya ingat kejadian itu. Singkat cerita, saya jalan, sebelum saya lewatin jembatan sungai, ya lumayan besar lah. Di situ saya ngomong, apa yang mau kamu kerjakan silahkan kerjakan. Jangan pernah kamu ganggu saya, karena saya tidak mengganggu. Di sini saya hanya menjalankan tugas saya, tanggung jawab saya, dan saya mau pulang. Saya capek, jangan ganggu saya. Saya cuma ngomong seperti itu ya, teman-teman. Lewatin jembatan, itu kita mulai naik, teman-teman, ada tanjakan. Samping kiri kanan itu pohon bambu. Pasti kalau teman-teman yang tahu cerita-cerita horor atau yang mungkin pasti tahulah, kalau pohon bambu identik dengan hal-hal mistis, hal-hal yang sangat horor. Jadi begitu saya lewatin tanjakan, ini samping kiri rimbun sekali sama pohon bambu ya, teman-teman. Begitu saya lewatin dan langsung ada situ ada tikungan tajam sekali, teman-teman. Begitu saya lewatin tikungan, saya noleh ke belakang, saya lihat belakang, ternyata situ sela ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada, sudah keluar. Alhamdulillah, syukur saya bisa selamat. Tidak lama saya langsung jalan, teman-teman, sampai rumah sekitar jam 2:30 ya, teman-teman. Sampai rumah sekitar jam 2:30. Daripada saya berpikirnya sudah nggak enak, daripada nanti ini balik lagi, situ sela ini balik lagi, mau tidak mau, teman-teman, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan sangat lelah, saya harus membersihkan ambulan. Karena saya tidak mau imbasnya itu masuk ke rumah. Yang diganggu nanti istri sama anak. Itu yang saya takutkan. Jadi mau tidak mau, sekitar jam 3:50, di situ saya mandikan ambulan, saya bersihkan sebersih-bersihnya. Saya mandikan ambulan sampai luar dalam, sampai bed yang biasa digunakan untuk pasien itu saya mandikan. Singkat cerita, selesai mandikan ambulan sekitar jam 3 lewat, 3:30. Saya parkir ambulan, saya beres-beres, bersih-bersih diri, masuk ke rumah. Nah, begitu saya masuk rumah, masuk langsung ke kamar karena saking capeknya. Ini belum kepala belum masuk, belum nempel sama bantal. Rinding, gak ada yang lihat. Kepala belum nempel di bantal, sudah ada telepon masuk lagi, teman-teman. Di situ
Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Itu manusiawi, rasa kecewa saya itu manusiawi. Karena mungkin perasaan, karena keadaan sangat capek, sangat lelah. Di situ ada yang nelpon, belum juga tidur, sudah ada yang nelpon lagi, belum kepala belum nyentuh bantal, ada yang minta diantar ke puskesmas. Mau tidak mau, saya harus jalan. Sekitar jam 4 lewat 25 menit saya jalan, saya keluar dari rumah. Dalam keadaan masih takut, masih lelah, masih capek. Rasa ngantuk luar biasa. Saya jemput pasien itu yang mau diantar, warga yang mau diantar ke puskesmas ini satu kampung sama warga yang mengalami kecelakaan itu ya teman-teman. Saya antar, saya bawa ke puskesmas. Sampai puskesmas jam 4, mau masuk jam 5, mau masuk waktu subuh. Nah di situ saya mikir, daripada posisi saya capek, posisi saya lelah. Jadi saya memutuskan untuk tidur di puskesmas. Dalam keadaan rasa takut, rasa capeknya minta ampun. Dan tahu nggak teman-teman? Itu saya tidur di dalam ambulan di sini, pas di tempat saya duduk ini. Padahal baru mengalami hal horor. Bodoh amat deh. Terserah deh. Saya udah capek, saya sudah lelah. Dan saya posisi sangat ngantuk, terserah. Mau datang lagi, mau hadir lagi, terserah. Saya berpikirnya seperti itu ya teman-teman. Pada malam itu. Masuk ambulan, tidur pas di samping, selepas dia langsung tidur. Paginya baru saya pulang. Subhanallah, di situ cobaan pertama, 5 bulan pertama saya mengalami hal horor setelah membawa ambulan. Subhanallah. Di situ ya kita diuji lah mungkin. Diuji keikhlasan, pelayanan kita seperti apa kepada masyarakat. Bagi teman-teman yang sama, yang seprofesi dengan saya, semangat terus teman-teman. Jangan pernah mengeluh, kita tidak tahu seperti apa perjalanan kita ke depannya nanti. Tenang saja, rezeki sudah ada yang ngatur. Tergantung sekarang kita berjuang maksimal mungkin. Oke, semangat terus untuk para sopir ambulan. Jadi teman-teman, seperti itu dia cerita atau pengalaman horor saya selama membawa ambulan. Saya pulang dari puskesmas itu sudah pagi ya, sudah kelihatan matahari. Oke teman-teman, jadi seperti itu dia cerita atau pengalaman horor saya di dalam ambulan. Ada lagi mungkin, tapi di video selanjutnya teman-teman. Itu yang 1 tahun berjalan itu, saya mengalami pengalaman horor ya. Cerita horor di luar nalar itu ya 1 tahun itu sekitar 5 kali teman-teman. Tapi nanti kita ceritakan di video-video selanjutnya teman-teman. Yang pertama, yang ini yang tusela, bahasa Lomboknya kami itu tusela, sama halnya dengan wewe gombel, dengan kuntilanak. Mungkin di daerahnya teman-teman itu saya nggak tahu apa namanya. Tetapi kalau kami itu makhluk jadi-jadian ya teman-teman, salah ilmu bahasa kami, para leluhur, para orang tua kami dulu. Tusela itu makhluk jadi-jadian yang salah dapatkan ilmu. Pada saat dia menuntut ilmu itu salah dia dapat lah, ilmunya tidak salah. Jadi berubahlah dia menjadi tusela teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia pengalaman horor saya di dalam ambulan. Mungkin ada teman-teman yang seprofesi sama saya menjadi sopir ambulan. Mari kita sama-sama berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Oke, mau apapun kerjaannya teman-teman, mau seperti apapun pekerjaan, intinya adalah jalani dengan ikhlas, jalani dengan penuh keikhlasan. Oke? Jadi insya Allah keberkahan itu akan mengikuti. Oke teman-teman, terima kasih
sudah menonton cerita dan pengalaman horor saya. Intinya tetap semangat, jangan lupa berdoa. Oke? Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan umur panjang ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.